GoPro Hero 7 yang saya beli nggak tahu sudah 2-3 tahun yang lalu dan masih sangat berfungsi baik sampai sekarang. Kemudian saya lengkapi dengan beberapa tambahan yang itu menurut saya juga sebuah investasi menarik ya. Saya tambahin temper gelasnya, itu juga saya tambahin supaya ndak lecet-lecet ya. Itu menarik bagi saya karena memang ini barang ini masih saya pakai sampai detik ini dan saya kayaknya nggak mau berubah sampai nanti mati total ya. Selain juga temper gelasnya yang itu saya bilang tadi itu untuk menghilangkan scratch ya, supaya nggak scratch nih kayak depannya ini kan. Itu saya juga tambahin dengan baterai tambahan ya. Baterai tambahan 2 merek Kingma ini. Itu plus juga saya beli sama chargernya seperti ini. Murah saja dengan harga 235 di Shopee. Dan itu menurut saya adalah investasi pembelian yang sampai sekarang juga masih saya bangga-banggakan. Karena apa? Karena biasanya saya dulu adalah tipe yang seneng ngevlog ya. Ternyata saya datang ke sini kok kayaknya saya bukan tipe ngevlog begitu dah gitu ya. Akhirnya saya gunakan GoPro ini untuk dokumentasi setiap hari. Misalkan kalau ada di luar atau sedang dalam perjalanan, atau misalkan saya ada garapan begitu, saya tetap pakai GoPro ini untuk dokumentasi. Halo ya, jumpa lagi dengan saya Puncu Setiawan di channel Geduh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing tentang barang-barang yang saya beli dan bagaimana produktivitas dengan barang-barang itu. Ada yang sangat produktif, ada yang setengah produktif, bahkan ada yang salah beli dan akhirnya harus saya jual kembali. Saya ada punya etalase, nanti saya posting di etalase saya, yaitu di Instagram dengan nama atau akun @tokbang.id. @tokbang.id. Saya ulangi lagi, @tokbang.id. Silakan berkunjung ke sana jika Anda berkenan. Keychron K2 V2 ini adalah keyboard mechanical yang sebenarnya saya beli itu karena kepingin keyboard yang lama masih berfungsi dengan baik. Kemudian banyak sekali video beredar di YouTube dan akhirnya saya tertarik. Kenapa kok ada keyboard mechanical ini ya? Jadi saya memang sering gonta-ganti keyboard, nggak sering ya, 2 kali. Yang pertama dulu ketika saya di Papua, saya mengetik itu saya beli keyboard Bluetooth merek Microsoft dengan harga kalau nggak salah 450 waktu itu tahun 2010, dan saya sering sekali menulis dengan keyboard tersebut, ergonomis banget ya. Tapi kemudian mati karena kehujanan. Sekarang dibuat mainan anak saya, dikeplek-keplek no. Kemudian keyboard biasa itu juga saya beli beserta PC. Dan terakhir adalah keyboard mechanical yang janjinya adalah mengetik dengan enak gitu ya. Karena saya seorang pengetik yang suka mengetik ya, maksud saya karena saya sejak kelas 2 di pesantren, sekitar kelas 2 SMP itu sudah belajar mengetik pakai 9 jari. Dan alhamdulillah masih terbawa sampai sekarang. Saya beli Keychron K2 V2 yang blue switch itu untuk sensasi mengetiknya, sensasi klikinya ya, klikinya. Karena memang itu didesain untuk seorang pengetik begitu. Dan saya rasakan betul dengan keyboard mechanical ini, saya dibilang ya sangat produktif untuk nulis-nulis skrip, nulis-nulis komentar ke sana kemari, untuk menulis jurnal. Itu saya juga sangat menikmati jenis keyboard ini. Bluetooth dongle yang ini, saya bukan menjelekkan merek ya, yang ini ini saya beli pertama karena saya butuh untuk mengkonekkan antara PC dengan keyboard saya, yang akhirnya tidak berfungsi dengan baik karena ini harganya murah ya. Ini saya beli harga 30.000 atau 20.000 atau 40.000, saya lupa, dan kayaknya tidak terpakai. Meskipun bilangnya adalah Bluetooth versi 5 tapi nggak kepake. Ini bisa dibilang adalah investasi bodong bagi saya ya. Armstrong. Amplifier ini juga saya beli, maksud saya dan tujuan saya adalah untuk mengkoneksikan ke speaker aktif, speaker pasif, speaker biasa. Tapi ternyata suaranya tidak masuk sama sekali. Jadi dari mixer keluarannya saya masukkan sini, saya masukkan lagi ke speaker. Ternyata sekali pakai kemudian langsung harus saya kandangkan dan akan saya tempel di etalase untuk dijual kembali. Ini tidak masuk menurut saya, bagi saya ya, karena memang ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan saya. Armstrong ini
Bagi saya Amsyong. Next adalah Bluetooth speaker. Ini saya beli dengan niatan untuk mengkoneksikan ke speaker, maksudnya ke PC gitu ya. Dia kan pakai Bluetooth versi 5. Ternyata ini fungsinya besar sekali dengan model setup video yang saya bikin dengan modal sampean, dengan tipe bentuk jenis video yang saya bikin. Ruangan sederhana ini ternyata sangat terbantu sekali dengan Bluetooth speaker ini. Saya membuat video khusus tentang setup kenapa Bluetooth speaker ini penting bagi saya. Ada di link di atas ini, silakan diklik, itu setup saya. Yang silakan menonton, mungkin saja juga bermanfaat bagi tipe pembuat video seperti saya. Silakan klik link di atas ini. Semoga bermanfaat. Next adalah barang yang satu ini, headphone monitor. Headphone monitor ini saya beli untuk saya colokkan ke mixer supaya saya bisa memonitor audio, terutama dari suara saya sendiri, mix saya sendiri. Tapi ternyata kepakainya itu hanya untuk monitoring saja, karena saya bukan tipe pembuat video atau konten kreator yang 10 menit, 20 menit atau ngedit juga pakai headphone seperti ini. Enggak. Ini saya pakai untuk hanya ngedit sampai memonitor audio saja. Ini bagi saya pembelian yang so-so, jadi antara ya dan tidak, tapi saya bukan begitu amsyong, enggak ya. Ini memang bagi saya ya dipakai sesekali saja, tapi juga penting karena untuk memonitor audio dari mixer yang keluaran mixer ini. Next adalah terbilang ada yang bagus, ada yang tidak, ada yang bermanfaat bagi saya dan juga ada yang tidak, adalah mic bro. Saya tunjukkan satu persatu mulai dari yang dulu saya pakai. Ini adalah Kretska 818 yang electret condenser mic. Dia pakai baterai. Reviewnya banyak sekali. Tapi barang yang satu ini tidak sesuai dengan karakter saya, artinya dengan kebutuhan saya. Karena saya berada di ruangan yang suara keluar itu masuk, ya, kemudian suara-suara sekitar itu masuk. Kalau saya pakai condenser mic itu juga ikutan kerikot. Jadi ini sudah sama saya sekitar ya lama juga. Tapi nanti ini juga akan saya lego di etalase saya di etokbank.id dengan harga second. Yang kedua adalah mic yang saya tadi bilang saya suka ngevlog ya. Saya suka ngevlog. Akhirnya saya beli barang yang satu ini, Boya BY-MM1 atau berapa tipenya. Ini adalah shotgun mic ya. Shotgun mic yang saya tempelin ke GoPro dengan dongle seperti ini. Jadi dongle-nya ini juga saya beli, yang saya kemudian harus saya sesali karena memang jarang sekali kepake ya. Dan akhirnya ini juga harus saya lego, saya jual kembali karena memang tidak sesuai dengan karakter ataupun tipe video yang saya bikin. Ini juga dibilang amsyong, dibilang so-so ya so-so, tapi ini akan saya jual kembali dan semoga saja laku ya, untuk mengembalikan sedikit demi sedikit rupiah dari investasi yang salah bagi saya, bukan yang lain. Ini barang bagus tapi mungkin tidak sesuai dengan tipe pembuat video atau konten kreator macam saya. Mic yang juga harus saya lelang dengan segera, saya buka sekali, saya pakai, saya tes suaranya, ternyata tidak sesuai dengan karakter saya, yaitu tipe ini. Karakter saya itu kan pokoknya audionya supaya terdengar ungkul gitu ya. Mau pakai mic dinamik oke, enggak masalah. Dan memang harus pakai mic dinamik karena suasana studio saya ini suaranya dari luar masuk. Ini saya beli karena pikiran saya waktu itu harus pakai mic yang konsisten gitu ya. Ibaratnya itu ya harus berada di tempat begitu ya. Nah, kalau saya pakai mic kondenser suaranya masuk. Akhirnya saya pakai mic yang Bando ya. Tipenya adalah DBQ DB390. Ini sebenarnya bagus ya, tetapi tidak sesuai dengan saya karena suaranya itu terlalu dekat dengan mulut. Kalau terlalu jauh hasilnya juga jelek. Akhirnya ini juga saya buka sekali dan akan saya lego, ternyata wireless ini ya. Wireless dan harus saya lego dengan segera karena pikiran saya waktu itu wah enak sekali ya pakai Bando begitu, karena saya kan nggak suka yang headphone pakai game itu, headphone game yang ada mic-nya, karena memang
rapet di telinga. Saya agak nggak nyaman dengan hal itu. Akhirnya saya beli bando dan saya langsung tidak cocok dengan karakter saya. Tapi ini barangnya bagus, cuma tidak sesuai saja. Memang harus saya jual lagi karena memang nantinya ini nggak akan kepake banyak. Mic berikutnya adalah mic yang Anda lihat saat ini adalah Kretz Beta 58. Ini adalah tembakannya dari Shure Beta 58. Harganya murah ini 200.000, 170.000 tepatnya, tapi waktu itu gratis ongkir malah dipotong sama Shopee jadi 169. Saya kaget bukan main karena ternyata ini yang paling cocok. Saya nggak keberatan dengan pegang HP seperti ini. Saya juga bisa monitoring suara dari output PC dengan Bluetooth tadi itu. Saya juga nggak ribet-ribet pakai headphone. Saya kira setting suaranya sekali dan saya bisa monitor langsung di Audacity. Saya kemudian jatuh cinta pada mic dynamic ya seperti ini karena ini ternyata handy sekali dan menurut saya suaranya untuk harga 169, 170.000, 200.000 luar biasa. Padahal ini barang Kretz ya. Jadi merek dari China dari Cungkok sana itu dilabeli dengan merek Kretz. Mungkin yang di atas ini adalah Hardwell, tapi harganya Hardwell sekitar 550. Ada yang Hardwell Superstar 1S itu juga harganya 650, 550 sekitar itu. Jadi mic dinamik ini juga menurut saya saat ini adalah pembelian yang top markotop dan sangat bermanfaat sekali. Sejauh ini sudah ada beberapa video yang saya bikin pakai mic ini. Terima kasih banyak. Baiklah, itu saja barang-barang yang saya beli. Ada yang amsyong, ada yang tidak amsyong, ada yang sangat mendukung produktivitas. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Tinggal berikutnya adalah bagaimana pintar-pintar untuk membuat video terus-menerus, konsisten untuk terus membuat video. Silakan respon video ini dengan komentar, like atau dislike, karena respon Anda adalah oksigen bagi saya untuk terus berkarya. Bro, ada enggak keinginan untuk beli sesuatu lain? Ada, ya namanya manusiawi. Tapi itu nanti sekali. Ketika mungkin sudah ada banyak subscriber dan bisa menghasilkan mungkin dari YouTube ini, dari kerjaan-kerjaan yang saya bikin adalah yang jadi pikiran saya adalah Sennheiser yang wireless, yang dia ditempelin ke XLR, kemudian ada receiver atau transmitter, saya kurang paham, dimasukkan ke mixer. Itu harganya di Surabaya, di Indonesia saya pernah melihat di Jakarta Selatan dari web itu harganya sekitar 5.600.000 sampai 6.500.000. Tapi Sennheiser bro, kelas dunia, mic dinamik. Nah ini saya suka sekali mic dinamik. Mungkin itu ya, tapi itu nanti lah. Tidak ada keinginan lain sejauh ini karena setup saya baik-baik saja, semuanya berjalan dengan lancar. Kamera gimana bro? Kamera enggak ada bro. Kamera saya ini pakai GoPro dan pakai satu camcorder. Camcorder ini pinjaman dari teman ya, camcorder Sony PJ berapa itu saya lupa, dan ini masih berfungsi sampai sekarang. This is the beast menurut saya, masih sangat mencukupi. Belum full HD, masih high definition saja, cuma ya alhamdulillah saya suka sekali. Belum ada niatan ganti sampai mungkin nanti ada rezeki yang lebih besar. Kalau sejauh ini saya masih sangat-sangat puas dengan performa dari GoPro Hero 7 dan juga camcorder yang saya tunjukkan ini adalah kelas dunia. Baiklah, sudah lama sekali video ini. Terima kasih banyak sudah mau menyimak sejauh ini. Mungkin Anda punya pengalaman serupa, barang-barang yang Anda beli kemudian amsyong atau bagaimana, silahkan komentar di bawah, kita bisa diskusi bersama. Plus juga kunjungi toko saya, etalase saya di Instagram @tokbang.id. Siapa tahu barang-barang itu yang saya sediakan, yang saya jual bisa cocok dengan sampean, dengan Anda semuanya.